tahun 2021 dia tanpa bilang, Mbak Bepu, datanglah somasi pertama. Hanya itu. Tidak ada bilang, dan kita pun cari tahu ke saudara-saudara, barangkali punya nomor teleponnya, tidak ada yang punya, Mas. Kalau Bu Stefani bilang, ini murni pemalsuan tanda tangan, bukan minta warisan. Tapi kan ujungnya perdamaian itu tetap aja dia minta pembagian warisan kan. Kalau emang dia katakanlah ada rasa memaafkan ke mamahnya, kenapa tidak diterima dulu? Kenapa hal audit harus menjadi ganjalan dia dan kami harus memenuhi seluruh keinginan dia gitu, Mas? Dia memenjarakan saya, Mas. Menurut saya itu tempat yang nggak bagus ya. Tapi apa salah saya seorang ibu? Perbuatan saya apa, Mas? Saya belum ada yang dibagi. Semua masih utuh. Setelah anak saya menikah 3 tahun, terjadilah perubahan. Perubahannya itu juga saya nggak mengerti ya, Mas. Dasar mulanya tuh kenapa dia bisa berubah langsung begitu. Waktu itu suami saya masih hidup. Dan suami saya juga bingung ngelihat anak berubah begitu. Dari anak yang baik, anak yang menurut saya sopan, bela keluarga, bisa berubah sampai begini tuh juga saya nggak mengerti, Mas. Dia menikah tahun 2007, Mas. Terus dia punya anak mungkin sekitar dari 2010. Karena kakaknya pun menikah 2011, tapi dia udah nggak datang. Suami saya sakit meninggal 2012. Di situ dia nggak pernah datang, sampai suami saya juga nggak pernah ada. Setahun sekali mama sama tahun baru nggak pernah ada, papa sama tahun baru itu nggak pernah ada. Dan suami saya pun sampai bilang, nanti kalau kita meninggal, buat rumah masa depan kita itu kan ada batu nisan, jangan tulis nama mantunya. Hanya itu permohonan dari suami saya. Suami saya itu kalau bilang bukan hanya kepada saya, kepada teman-temannya, kepada saudara-saudara, dia pasti cerita soal anak dia berubah begitu. Lost kontak, nggak pernah kontak, walaupun papahnya sakit, ada yang nyampein ke dia, Tufan, papa sakit, nggak dibesukin. Biarin ada bininya ini, sampai bilangnya bininya ini yang ngurusin. Padahal suami saya sakit, Mas, itu cukup lumayan lama. Dia kanker paru-paru. Sampai nggak bisa jalan, dia pakai kursi roda. Kita bekerja bertiga tanpa suster. Suami saya kalau duduk diangkat tuh sama Dendi tuh langsung maunya dari kaki sama ini langsung ke tempat duduk. Kita mandiin tigaan. Makan pun saya sampai bilang, Pak, kamu hidup untuk aku. Setiap 2 jam pasti saya kasih dia makan. Tidak, Mas. Tidak ada seorang ibu yang ingin menghilangkan hak waris anak sejelek apapun dia. Tetap dia anak saya. Karena saya udah bilang, waktu papahnya mau meninggal kurang lebih 10-2 minggu dia datang. Walaupun papahnya bilang keluar, tapi tetap saya rangkul suami saya. Jangan, Pak, jelek bagus dia anak kita. Papahnya sampai menangis dan banyak saksinya. Nah, sampai suami saya meninggal, dia datang paling seperti tamu, datang pergi hanya itu. Dia tidak pernah hubungin saya. Setelah papahnya meninggal, dimakamkan 7 hari, itu hari terakhir saya melihat dia dan saya masih pegang dia. Tuhan,
pintu rumah mama terbuka. Karena kan kita selama ini udah nggak ada kontak. Saya mencari, dia pun tidak pernah mencari saya. Dia bukan anak kecil lagi, Mas. Seorang ibu digituin anak paling hanya bisa menangis. Tahun 2021 dia tampak bilang, "Mbak Bebu, datanglah somasi pertama." Hanya itu. Tidak ada bilang, dan kita pun cari tahu ke saudara-saudara, barangkali punya nomor teleponnya. Tidak ada yang punya, Mas. Kita nggak bisa hubungin dia. Tahu-tahu somasi pertama. Ada berapa kali somasi? Yang saya tahu 2 mungkin ya, Mas. Satu somasi yang pertama itu pengacaranya lain. Nah, terus kedua lagi langsung pengacaranya lain lagi, Pak Redo. Itu langsung ke Polda. Banyak, Mas. Itu yang saya tidak bisa penuhi. Yang pertama, pengacara pertama dia minta warisan sama hak warisnya itu, dia bilang dipalsukan itu. Dia minta 500 miliar. Saya bilang saya nggak sanggup. Terus yang kedua juga sama Pak Redo, turun, sampai jadi 200-an lah total itu. Sama aset tanah yang dia minta. Saya bilang, saya juga nggak sanggup, Mas. Mediasi berjalan terus, tapi saya bilang, saya nggak kuat. Sampai saya bilang perusahaan saya ditawarkan sama dia, dan nama tanah, nama ayahnya pun saya berikan sama dia. 30 miliar cukup buat saya. Dia nggak ada bilang, Bu, enggak. Pokoknya dia minta uang sama saya. Saya nggak ada, Mas. Saya nggak mau ribut, saya juga malu. Nah, terakhir turun. Nah, sampai di kejaksaan pun dia bilang, dia minta nama saya pun dibagi 3. Anak saya menolak dua-duanya. Mama masih hidup. Dan itu karena saya pakai hukum BW, kata pengacara saya, yang masih hidup itu tidak boleh diberikan. Anak saya yang 2 lagi kaget, dan dia bilang sampai segininya. Sampai tuh bilang dia, "Udah, Van, kesian mama udah tua, jangan minta hak-haknya aja, kewajiban anak tuh apa?" Dia bilang, mama pilih kasih, dia bilang begitu. Saya bukan pilih kasih, Mas, karena kan anak saya 2 kan membantu saya, dapatlah dari saya, Mas. Kalau dia kan setelah menikah kan udah nggak bantu saya, dia kan punya keluarga sendiri. Dia pun tidak pernah membantu sehari pun dalam perusahaan saya. Dan dia cuma hanya minta haknya, apanya. Kalau di saya umumnya, anak wanita kawin itu ya keluarlah, Mas. Tapi saya udah memberikan dia rumah, perhiasan. Saya maksudnya bukannya sombong-sombong, supaya anak saya ada harganya di hadapan keluarga suaminya. Tapi saya nggak tahu pikirannya bagaimana. Dia ingin menempatkan saya sekarang yang paling hina itu di mata saya. Dia memenjarakan saya, Mas. Menurut saya itu tempat yang nggak bagus ya. Tapi apa salah saya seorang ibu? Perbuatan saya apa, Mas? Saya belum ada yang dibagi. Semua masih utuh. Kalau dia minta baik-baik datang, mungkin lain, Mas. Saya nggak ngerti kalau dia selalu minta lebih. Kalau saya nggak ada, apa yang saya kasih? Jasa angkutan, Mas. Saya bergerak di jasa angkutan di Tanjung Priuk. Saya kerja. Pertama pun saya yang turun ke Jakarta. Suami saya nggak mau, malu sama papa saya. Tapi saya nggak mau dapat uang dari papa saya. Saya harus bekerja. Saya berpikir hasil jerih payah sendiri jauh lebih nikmat daripada kita dikasih. Namanya warisan anugerah. Ada boleh, enggak juga. Ya, kita lebih nikmat lah hasil jerih payah kita sendiri. Saya sih mau ikut, tapi
Yang diminta di depan hakim itu ada poin-poinnya. Dia minta di PT namanya dimasukkan. Saya nggak keberatan kalau nama dia mau dimasukin. Kan ada bagian dari papahnya 1/8. Kalau dia mau dari SPT, keuntungan atau kerugian utang atau apa. Kalau dari SPT, saya nggak keberatan, Mas. Yang minta nama saya untuk diperlihatkan, saya tidak keberatan. Kalau hanya untuk diperlihatkan. Tapi kalau dia minta dibagi 3, saya keberatan, Mas. Maksudnya dibagi 3, anak saya bertiga. Sama saja saya dimiskinkan, Mas. Bukan saya nggak mau dimiskinkan. Saya nggak tahu tua ini sakit atau apa. Itu kan jerih payah saya dari muda. Saya mencari sesuap nasi, saya kumpulkan. Tujuan saya kan untuk anak-anak, Mas. Tapi kan untuk pegangan saya di hari tua. Kalaupun saya ada apa-apa, kan saya masih pegang uang kasarnya. Nanti kalau saya meninggal, nah silakan dia bagi 3. Memang itu bagian dia. Bagi 3 berarti Stefani, Dendi Sugianto, Dendi Verlin. Saya punya perusahaan, bukan perusahaan yang besar. Perusahaan saya perusahaan kecil yang dirintis dari awal saya bersama suami saya. Perusahaan kecil, perusahaan keluarga lah, Mas. Tiba-tiba datang dia untuk ngaudit saya. Apa yang saya bisa bilang? Saya hanya bilang, saya keberatan dan saya tidak mau. Dia pun mintanya dari saya kawin sama papanya sampai sekarang. Apa saya punya data-data? Dan itu kan hak saya. Menurut kacamata saya, Mas, maaf kalau saya salah. Karena saya yang mencari. Kalau mungkin dia pernah bantu saya, itu mungkin lain ya, Mas. Dia nggak pernah bantu saya. Tolong. Bukan saya gimana-gimana. Saya merasa keberatan di situ, Mas. Saya nggak mau perusahaan saya diuak-uak, saya nggak mau, Mas. Saya begini aja saya udah stres, apalagi sampai nanti akhirnya saya susah mencari uang. tidak pernah membantu ibu atau tidak pernah membantu orang tua dalam menjalankan roda perusahaan. Betul. Dia tidak pernah. Dia lulus sekolah, nggak lama dia menikah. Hati seorang ibu penuh maaf. Kalaupun saya nggak ada maaf, bukan sampai saat ini saya bertahan. Dari dulu saya bertahan. Karena apa, Mas? Karena saya sayang anak-anak saya. Tidak ada namanya bekas anak, Mas. Biarin, kan saya udah bilang jelek bagus semua anak saya. Saya nggak mungkin, Mas, beda-bedain anak. Di haknya juga kan ada. Saya tulis, bukan saya menghilangkan. Saya itu ada, Mas. Walaupun dia nggak pernah hello saya, dia nggak setahun sekali, Mama, sama tahun baru. Enggak, tetap, Mas, saya tulis nama dia. Saya tidak menghilangkan hak dia. Dia masih tetap anak saya. Saya nggak bisa bilang, Mas. Saya nggak bisa bilang. Yang pasti dia setelah menikah, dia berubah terhadap saya, keluarga, selalu mencari keributan. Duh. Saya nggak bisa bilang, Mas. Saya takut salah, Mas. Saya nggak mau bilang seujon atau gimana. Saya nggak, Mas. Setiap sidang saya harus hadir, Mas. Itu permintaan dari hakim dan itu saya harus jalani. Walaupun bagaimana, saya sebenarnya, Mas, gimana ya dibilang, tidak ada orang tua yang diginiin kuat, Mas. Tidak ada. Kalau saya dibilang kuat, saya juga nggak kuat. Saya itu pun dinyatakan dokter, saya stroke ringan. Saya sakit. Orang bilang tegar.
Orang bisa lihat tegar, tapi tidak tahu hatinya, pikirannya, pusingnya. Mungkin kalau orang yang udah tua, begini mungkin akan tahu sakitnya bagaimana. Tapi saya bilang, walaupun sakit apa saya, dia tetap anak saya. Pihak Bu Stefani selalu mengatakan ini perkara pemalsuan tanda tangan, bukan perihal permintaan warisan. Padahal kan itu tidak benar, karena dari awal Bu Stefani mensomasi mamahnya, itu di tanggal 25 Februari 2021 oleh pengacaranya, di sini jelas disampaikan bahwa yang diminta adalah perihal pembagian waris yang somasi pertama, sehingga angka 500 miliar itu adalah hasil pertemuan dari yang somasi yang pertama ini yang diajukan pada tanggal 25 Februari 2021. Nah, waktu saat itu pengacara Bu Stefani yang mengajukan somasi ini bertemu dengan Mas Dandi, karena di dalam somasinya meminta pembagian waris, keluarlah angka 500 miliar itu. Tapi karena Bu Kusuma tidak bisa memenuhi, akhirnya deadlock. Sebulan kemudian Bu Stefani baru laporan ke Polda. Di Polda pun kan sama ya Mas, ini pasti kisaran masalah uang juga gitu kan permintaannya. Dan kenapa kami sampaikan, ya ini pun ada somasinya dari pihak permintaan Bu Stefani. Di sini pun disebutkan Mas angka-angkanya. Ini jelas sekali ya di sini mungkin ya Mas ya. Ada permintaan sampai 162 miliar, 43 miliar, tuntutan imaterial. Jadi angka-angka itu ada real gitu loh Mas. Kenapa kami mengatakan dari awal salah satu penyebab deadlocknya upaya-upaya perdamaian di Polda, di Kejati gitu kan, Kejati Bandung. Ya persoalannya terkait ada nilai-nilai nominal yang harus dipenuhi oleh Bu Kusumayati. Nah pertanyaannya tadi Mas kan sekarang ini ya, yang sekarang ini setelah bergulirnya di media, ada upaya permintaan dari hakim untuk mediasi, dan kami pun memang tetap bersemangat untuk mengajukan RJ ya Mas ya dalam masalah ini, karena kan ini persoalan ibu dan anak, apalagi ujung-ujungnya ini kan tetap pada pembagian warisan yang diminta sama Bu Stefani ya gitu. Ada hal-hal yang diminta oleh Bu Stefani yang memang udah disepakati sebenarnya, tapi ada juga yang belum disepakati. Karena kan Bu Kusumayati ini satu, dia bersedia untuk memberikan harta atas nama almarhum papahnya, Pak Sugianto, itu siap untuk dibagikan kepada Bu Stefani. Karena kan Bu Stefani ini seperdelapannya ya. Itu udah Bu Kusumayati udah setuju, oke kita bagikan aja atas nama almarhum Pak Sugianto. Itu yang pertama. Yang kedua, kan Bu Stefani minta ketika di depan persidangan, saya hanya minta list mamah kok, kata dia. Dan itu pun sudah disetujui oleh Bu Kusumayati. Oke, akan saya perlihatkan list atas nama almarhum Pak Sugianto, juga atas nama Bu Kusumayati, itu pun akan diperlihatkan. Yang ketiga, kan dasar dari surat laporan Bu Stefani ini kan karena katanya ada namanya dia yang tidak diberikan saham di dalam akta perubahan saham. Itu pun ya kalau mau dimasukin lagi Stefani, kami pun oke, akan memasukkan nama dia kembali gitu. Itu hal-hal yang sudah disetujui oleh Bu Kusumayati untuk diberikan kepada Stefani. Cuman ada satu tuntutan dari Bu Stefani, minta supaya mamahnya diaudit perusahaannya. Nah sampai sekarang pun Bu Kusumayati masih keberatan terkait audit, karena ya itu Mas, satu, ini kan bukan perusahaan besar Mas. Karena Bu Kusumayati ini kan bukan perusahaan terbuka yang sahamnya dimiliki oleh orang lain, tidak. Sahamnya ini hanya milik keluarga saja, Bu Kusumayati sama almarhum suaminya. Jadi kata Bu Kusumayati, kenapa sih harus diaudit? Ini kan usaha hasil jerih payahnya Bu Kusumayati, yang mengelola hanya Bu Kusumayati. Kalaupun toh Stefani pengen mengetahui keuntungan perusahaan, ingin dibagi, kan bisa dilihat dari SPT-nya, itu bisa dilihat berapa keuntungan perusahaan selama ini. Itu kan bisa langsung dibagi dari situ Mas, kalau memang Bu Stefani itu tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, katakanlah selama 10 tahun ini dia tidak mendapatkan haknya sebagai salah satu ahli waris dari almarhum papahnya terkait dari keuntungan ya perusahaan. Bu Stefani ini kan ada 3
bukti surat yang dia ajukan sebagai bukti laporannya dia ya Mas ya. Yang pertama itu kan katanya ini ada surat pernyataan keterangan waris di desa yang dipalsukan tanda tangannya. Ini saya perlihatkan di sini ya Mas ya. Ini memang sudah ada dibuat surat keterangan waris dari desa ini oleh Bu Kusumayati. Diminta yang membuatkan ini adalah karyawannya. Betul memang di sini ada nama Stefani Sugianto di tanda tangannya ini ya Mas ya. Itu bukan tanda tangan Bu Stefani. Tapi kalau kita melihat dari isi dari surat keterangan waris ini kan disebutkan bahwa ahli waris dari Pak Sugianto itu Ibu Kusumayati, Dandi Sugianto, Stefani Sugianto, dan Terling Sugianto. Artinya bahwa haknya dia sebagai ahli waris itu tidak dihilangkan. Sekarang pertanyaannya, kenapa surat keterangan waris ini dibuat oleh Bu Kusumayati tanpa tanda tangan Stefani? Karena pada saat itu kan Bu Kusumayati memang membutuhkan surat-surat yang terkait dengan almarhum ya Mas ya. Gitu. Walaupun sebenarnya salah juga Bu Kusumayati meminta ke desa, harusnya kan ke notaris. Tapi karena ketidakmengertiannya dia, ya akhirnya dia ke desa. Padahal seharusnya dia sebagai warga keturunan Tionghoa itu kan harusnya ke notaris. Tapi dia minta sama karyawannya, tolong buatin lah gitu kan. Karena kita memerlukan surat keterangan waris ini untuk ada beberapa surat yang terkait misalnya perubahan KTP atau kartu keluarga yang seperti itu gitu. Dan itu baru diketahui setelah ada yang ngasih tahu temennya bahwa itu tidak berlaku gitu. Karena kan surat keterangan waris yang harus dibuat oleh warga negara keturunan Tionghoa itu ya di notaris. Nah kemudian ada lagi Mas yang dilaporkannya yaitu terkait dengan surat keterangan waris. Itu kan setelah tahu bahwa surat keterangan waris dari desa itu tidak berlaku, kemudian Bu Kusumayati juga membuatkan surat keterangan waris di notaris tahun 2013 itu. Gini, di surat keterangan waris pun di sini disebutkan masih ada nama Ibu Stefani Sugianto sebagai salah satu ahli waris, dan bahkan ada bagian-bagiannya Mas di sini. Artinya kan sebenarnya Bu Kusumayati itu tidak pernah punya niatan untuk menghilangkan hak waris dari Stefani. Sekarang persoalannya apa? Dia bilang di dalam akte keterangan ini ada perubahan saham akte nomor 5. Kata dia seluruh saham atas nama almarhum Pak Sugianto itu diserahkan ke atas nama kakaknya Pak Dandi. Sedangkan dia tidak dimasukkan sebagai pemegang saham. Sebenarnya di akte itu pun dia disebutkan sebagai ahli waris Pak Sugianto. Hanya saja pada saat itu, kenapa akte perubahan saham itu ada? Kan selama 8 bulan setelah almarhum papahnya meninggal, itu kan Stefani itu sangat sulit untuk dihubungi. Mamanya sudah mencari juga, dan Bu Stefani juga tidak menghubungi mamahnya. Nah, pada saat itu kan Bu Kusumayati perlu yang namanya perubahan saham karena ada kliennya yang meminta untuk dirubah Mas. Bu Kusumayati sederhananya minta tolong ke notaris, Bu, saya mau ada perubahan saham atas nama almarhum suami saya karena ada klien saya yang meminta gitu kan, untuk perpanjangan kontrak harus ada perubahan. Sesederhana itulah gitu loh Mas. Karena pada faktanya yang namanya saham belum ada pembagian, dividen belum ada pembagian. Itu kan Mas, kalau perusahaan keluarga hanya saham kosong ya Mas ya. Itu kan hanya syarat untuk akte pendirian aja. Iya, hitam di atas putih aja. Dan yang kedua, sampai saat ini belum ada pembagian harta atas budal waris almarhum Pak Sugianto. Masih utuh Mas. Baik aset rumah, tanah, semua itu masih ada. Bahkan yang atas nama Bu Kusumayati pun masih ada. Kalau memang Bu Kusumayati punya niat jahat, ingin menghilangkan hak waris Stefani, mungkin dalam kurun waktu 2013, sejak akte itu dibuat, sampai 2021 ketika dilaporkan, mungkin pasti akan banyak harta-harta yang sudah dijual oleh Bu Kusumayati. Ya kan Mas? Tapi kan ini tidak gitu loh. Bu Kusumayati masih menjaga budal waris Pak Sugianto, menjaga harta-harta yang atas nama Bu Kusumayati. Masih ada Mas, jadi pembagian warisan itu memang belum ada. Jadi ya saya sih berpikir gitu ya, berharap memang ini benar-benar bisa selesai dengan damai.
Kalau Bu Stefani bilang, ini murni pemalsuan tanda tangan, bukan minta warisan. Tapi kan ujungnya perdamaian itu tetap aja dia minta pembagian warisan kan. Sebenarnya kan kalaupun Bu Kusumayati tidak mau diaudit kan sebenarnya Bu Stefani juga bukan pemegang saham ya Mas ya. Harus, ya kalau secara undang-undang kan yang berhak untuk mengajukan audit itu kan para pemegang saham. Nah Bu Stefani kalau katakanlah ngelihat dari akte perusahaan, dia kan bukan sebagai pemegang saham ya Mas ya, gitu kan. Tapi kalau misalnya dalam proses perdamaian ini, dia ingin tahu mendapatkan bagian haknya yang katanya sudah 10 tahun dikelola oleh mamahnya, dia tidak mendapatkan keuntungan sebagai ahli waris. Kan ada dari SPT pajak, kan di situ kelihatan penghasilannya berapa. Ya mamahnya pengen, ya udah dari situ aja, dari SPT pajak aja. Jangan repot-repot diaudit, karena dia ngerasa, duh Bu Ika gimana ya, kita kok hasil usaha kita, kerja keras kita, mau dinilai sama anak gitu kan, kata Bu Kusumayati bahasanya mau di-work sama anak, perasaan saya gimana ya, saya kan udah ngasih 3 hal yang dia minta gitu kan, harta papahnya siap dibagi, dia dimasukkan lagi ke pemegang saham. Untuk masalah audit, saya berharap, ya sudahlah Bu Stefani, kenapa sih tidak, kalau emang sudah ada kata maaf katanya dari Bu Stefani, masa hal yang satu itu harus jadi ganjalan buat Stefani untuk tidak mau memberikan tanda tangan RJ itu. Di dalam PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bima Jaya Mustika itu, dulu waktu didirikan itu kan ada 3 pemegang saham. Yang pertama Ibu Kusumayati sebagai direktur utama itu pegang saham 40%. Yang kedua Pak Sugianto sebagai direktur 40%. Nah yang ketiga Pak Edi Budiono. Pak Edi Budiono ini tuh mendapatkan saham 20% dan dia tuh hanya pinjam nama aja Mas. Sebagai adik diminta oleh Bu Kusumayati untuk pinjam nama aja, karena kan biasanya PT harus bertiga minimal ya sebagai syarat. Dan ketika perubahan saham itu, kalau Bu Kusumayati kan hanya menelepon kepada notaris, mohon dibuatkan. Adapun prosesnya itu Bu Kusumayati tidak mengetahui. Bahkan ini ada Mas notulen rapat yang jadi permasalahan yang kemarin ya Mas ya. Jadi kan notulen rapat umum pemegang saham luar biasa ini kan diperlukan untuk adanya perubahan saham, persetujuan dari RUPS itu kan untuk mengalihkan ke Dandi atau ke Verlin. Nah, kita tuh baru melihat Mas notulen rapat ini ketika diproses di Polda. Dan di sini ada tanda tangan Pak Edi Budiono, Dandi sama Verlin sama Bu Kusumayati, tapi di sini tidak ada nama tanda tangan Bu Stefani. Ternyata pas diperlihatkan kepada Bu Kusumayati, kita pun kaget. Pak, itu dapat dari mana? Dari notaris. Bu Kusumayati sendiri tidak mengetahui Pak adanya keberadaan notulen ini. Jadi ketika dilihatin tanda tangannya pun semua dipalsukan Pak. Bukan hanya tanda tangan Pak Edi Budiono yang dipalsukan. Tanda tangan Bu Kusumayati, Dandi, sama Verlin pun itu dipalsukan. Dan hal itu sudah kami sampaikan kepada penyidik Polda. Pak, silahkan dilemprim aja bahwa ini bukan tanda tangan kami. Katakanlah Mas, kalau kata notaris, katanya surat ini di dalam BAP-nya notaris ya, katanya surat ini diserahkan sama Bu Kusumayati. Kenapa sih harus dipalsukan? Kalau memang Bu Kusumayati punya kepentingan. Sebenarnya sih ketika ditanya di persidangan pun Pak Edi Budiono tidak keberatan. Saya tanya lagi sama Pak Edi Budiono, keberatan nggak Bapak kalaupun misalnya saham yang 20% itu diberikan kepada Mbak Verlin? Oh tidak keberatan, karena itu bukan hak saya. Artinya dia sendiri tidak keberatan terhadap tanda tangan ataupun adanya peralihan saham ke Verlin. Saya ingin di sini menggali motif dari Bu Kusumayati ya Mas ya. Kan tidak selalu tindak pidana itu apa yang terlihat secara kasat mata Mas. Pasti ketika seseorang melakukan tindak pidana itu ada alasannya, ada motifnya, ada latar belakangnya. Itu yang ingin kita gali gitu loh Mas. Untuk nanti dasar pembelaan kami. Bahwa tidak ada niat jahat dari Bu Kusumayati untuk dengan sengaja menghilangkan hak warisnya dari Stefani. Tolong dipertimbangkan hal-hal lain yang harus bisa menjadi pembelaan Bu Kusumayati. Toh semua harta, semua masih ada, masih utuh.
Sebenarnya kan kalau melihat dari draft ya Mas ya, itu cuma satu gitu loh Mas. Dari katakanlah dari 3 kesepakatan yang diminta sama Bu Stefani, dari 4 lah katakannya ya. Sebenarnya banyak Mas, itu ada 7 pasal ya, tapi yang garis besarnya ya, yang lain-lainnya kan syarat-syarat hanya bersifat teknis. Kalau intinya itu sebenarnya udah ada 4 yang diajukan Bu Stefani, cuma 1 Mas yang masih keberatan Bu Kusumayati. Artinya sebenarnya Bu Stefani itu kan sudah mendapatkan 3 poin dari yang dia minta. Sekarang cuma 1, Bu Kusumayati hanya keberatan masalah audit. Kalau kan bisanya begini, kenapa sih tidak diterima dulu saja? Harapan kami ya, yang soal pengajuan perdamaian dari kami, yang pembagian harta atas nama almarhum papahnya, yang dia dimasukkan kembali dalam saham, yang dia akan diperlihatkan list atas nama harta-harta mamahnya dan papahnya. Nah, kenapa sih kalau emang dia katakanlah ada rasa memaafkan ke mamahnya, kenapa tidak diterima dulu? Kenapa hal audit harus menjadi ganjalan dia dan kami harus memenuhi seluruh keinginan dia gitu loh Mas. Sekarang gini, Bu Kusumayati ini kan sebagai terdakwa, apakah supaya tidak dipidana dia harus memenuhi semua keinginan Stefani? Kan di sini yang namanya permohonan kan adalah bergainingnya gitu ya Mas. Ada hal-hal yang sekiranya itu memberatkan Bu Kusumayati, ya tolonglah pertimbangkan. Toh tidak semua ditolak kok sama Bu Kusumayati. Kalau saya sih berharap Stefani nggak usah minta audit lah. Toh ada laporan SPT yang bisa dilihat, diperhitungkan dari itu saja. Bu Kusumayati udah mau Mas membagi. Ada keuntungan berapa, perusahaan setahun dapat berapa, ya udah kita bagi. Tapi kan sampai saat ini Bu Stefani tetap bersikeras. Pokoknya harus diaudit, pokoknya harus dibuka semua. Sepertinya ingin tahu tiap sen lah itu, pemasukan, pengeluaran dari usaha yang sudah dikelola mamahnya sama papanya bertahun-tahun. Saya sih berharap mudah-mudahan ya Mas ya, kedua belah pihak kalau yang namanya RJ perdamaian itu kan harus win-win solusi ya Mas ya, gitu loh. Win-win solusi itu bukan berarti kita dalam keadaan sebagai terdakwa harus memenuhi semua tuntutan dari si pelapor. Tolong pertimbangkan, apalagi ini ibu sama anaknya lagi minta sama ibunya, gitu loh. Itu Mas. Berharap mudah-mudahan ya ini jadi pertimbangan hakim lah dalam memutuskan juga.